Ya, selamat sore ini ya. Udah sore ya, kita dari siang bicara kemana-mana. Maksudnya banyak yang kita omongin gitu ya. Walaupun beberapa mungkin ada yang bohong juga gitu, tapi nggak tahu. Debat Capres dan Cawapres menurut saya seru, tapi ada yang kurang. Karena Capres dan Cawapres kita tidak ada yang dari perempuan. Karena harus diakui dan semua terutama laki-laki mengakui bahwa yang jago debat itu perempuan. Karena yang diserang bukan masalah fisiknya tapi psikisnya. Kita terlihat tadi ya dari obrolan kita itu belum debat, dia ada ngobrol-ngobrol. Mbak Latifah tadi omongannya juga mencerminkan itu. Dan satu lagi provokator kita Kakak Jo juga lumayan mencerminkan itu gitu ya. Jadi kalau sampai ada calon perempuan ini yang kerepotan gak cuman musuhnya tetapi moderatornya ya. Kita bayangin perempuan debat dikasih waktu. Itu sangat tidak masuk akal ya. Misal udah baru ngomong gitu, maaf waktu habis, bentar ya aku belum bisa ngomong ya. Kamu bisa diam dulu nggak? Iya maaf Bu, silakan lanjut ngomong. Ya nggak bisa, aku udah lupa, aku udah nggak mood lagi. Udahlah nggak usah debat lagi ya. Terima kasih, saya Benny. Wah, ini nggak bisa ya Mbak Latifah ya. Ini menyinggung harkat martabat perempuan yang dibilang provokator. Coba kita. Itu dia, Kita mempertahankan argumen karena kita yakin dengan argumen kita. Dan itulah 2023. Persoalannya ini capres-cawapres memang benar sih nggak ada perempuan ya. Itu nggak Tetapi ada pendukung perempuan di Amin seperti saya. Oke. Itu ya. Dan hostnya juga ada perempuan. Keterlibatan perempuan itu juga penting. Nah, tapi sebelum kita membahas lagi nih, Yohana soal debat cawapres nanti, ini sudah ada pernyataan nih, Yohana. Pernyataan dari dua cawapres jelang debat 22 Desember mendatang. Nah, berikut cuplikannya. Pokoknya akan berdebat sesuai dengan aturan. Prof, sebelumnya Timnas Amin bilang kalau misalkan lawan debat cawapres paling berat Caimin ini Prof Mahfud. Tanggapannya Prof? Lawan paling berat saya ya Caimin. Sama itu ya, Mas Gibran, Caimin sama berat lah. Ini kan sama-sama spontan. Untuk debat besok, untuk cawapresnya yang ditakutnya siapa Mas? Ada nggak sih Mas? Soalnya kan seperti Mas Gibran diremehkan di antara dua cawapres lain gitu Mas. Ya Mbak statement. Oke. Ini langsung kita mau tanya ini. Enggak. Kenapa? Komika tadi kenapa ketawanya karena lihat ini ya stiker-stiker di mobilnya atau gimana? Iya. Kenapa? Salah fokus ya. Bukan kenapa tadi? Bapak nggak mau ngomong tapi Pikiran jangan nanti dikiranya dia wawancara badak dong. badak katanya susah diwawancara ya. Iya kan. Wah nggak ikut-ikut ya. Gitu. Nggak ikut-ikut. Ya diselesaikan sendiri ya perdebatan dan analisanya ya teman-teman. Frame-nya dipisah ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Kalau tadi kita melihat statement nih Yohana dari masing-masing. Saya mau ke Mas Faldo. Kita melihat di pemberitaan misalnya lawan terberat Mahfud MD bilang katanya Caimin. Walaupun ada dilanjutin, ya dua-duanya sama berat. Tapi nama pertama yang muncul tuh Caimin katanya. Caimin bilang juga dari timnas dari pemenangannya Anies juga bilang bahwa saingan terberat adalah Mahfud MD. Dari nomor 2, apakah merasa tidak terintimidasi bahwa tidak disebut atau merasa tidak diperhitungkan nggak atau seperti apa? Udah biasa lah anak muda nggak diperhitungkan. Jangan salah, saya anak muda saya merasa diperhitungkan. Saya juga anak muda. Anak muda yang mana nih? Jangan menyebut anak muda terus ya. Anak muda yang mana harus spesifik. Mas Gibran. Lu mancing perempuan. Kan bener kan kebanyakan keluarga kan? Oke. Jadi sebenarnya sih gini ya, memang mungkin karena memang ada banyak ya debat dan mungkin ya Mas Gibran juga tidak banyak bicara mungkin berbeda dengan Mas Caimin dan Pak Mahfud dan dalam beberapa kesempatan. Tapi saya percaya sekali bahwa itu tidak jadi masalah gitu karena tidak ada persaingan yang dianggap dalam debat itu gitu. Karena ini memang soal bagaimana memenangkan
hati publik aja. Ya substansi penting walaupun 7%, tapi itu tetap penting karena tadi kan poinnya bagus-bagus semua tuh soal infrastruktur, APBN, APBD, ekonomi, perdagangan, pajak, itu kan pilar-pilar kesejahteraan rakyat kan sebenarnya yang akan dibahas. Dan pendekatan-pendekatan seperti apa yang akan ditunjukkan nanti mungkin akan dikeluarkan nanti dari versi Prabowo Gibran. Tentu Gus Imin dan Pak Anies dan Pak Mahfud dan Pak Ganjar juga punya cara sendiri gitu. Karena kan di awal Mas Gibran pidato yaitu soal kartu yang beberapa hal kartu yang juga diekstensifikasi jumlahnya, variasi kartunya gitu. Jadi Mas Gibran memang punya concern di situ. Sementara Pak Prabowo bicara soal ya hukum, HAM, demokrasi, government, geopolitik, pertahanan, keamanan, kesejahteraan rakyat, mungkin nanti akan kita lihat di antara semua cawapres ini mana yang paling ngerti gimana ngisi pilar-pilar kesejahteraan rakyat yang memang jadi concern kita juga, perekonomian dan sebagainya. Gitu. Nah, saya sih percaya ya dengan penjelasan kalau mungkin Mas Gibran nggak baper lah dengan gitu-gitu. Karena tadi yang disebut baperan tim 3 oleh Mbak Monika ini, sih Mbak? Ya nggak, Mas? Kalau dari enggak ya. Kalau baper nggak maju Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Jadi dalam dunia politik ini nggak boleh baper, Pak. Jadi yang saya lihat ya, saya kan nanya juga ya, gimana kondisi dan lain sebagainya. Oh, dalam politik ini biasa. Jadi ya yang penting kalau saya lihat adalah siapa sih yang mampu memenangkan untuk hati rakyat gitu loh. Ya itu memang pasti siapa yang mampu memenangkan hati rakyat itu yang memang kita cari. Tapi gini, Pak Mahfud MD sendiri menyatakan ketika ditanya sama rekan-rekan jurnalis persiapannya gimana, Pak Mahfud tuh malah bilang ya nggak ada persiapan khusus, yang namanya debat ditanya mendadak itu yang dijawab. Sepercaya diri itukah Pak Mahfud? Bukan seperti itu. Jadi kalau lihat karakter sama prosesnya Pak Mahfud ya, beliau tuh sejak muda tuh kan juga udah jadi aktivis ya, dan bahkan pernah jadi ketua MK, di mana tiap hari kerjaannya adalah ngeladenin debat tentang sidang. Jadi itu udah kayak di dalam alam bawah sadarnya dia, ya dia emang pekerjaannya sehari-hari itu adalah tentang debat. Jadi bukan karena pede banget atau tidak pede banget, bukan. Karena itu adalah nature-nya beliau. Dan kita lihat ya disampaikan juga sama tadi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak pernah meremehkan salah satu atau dua pihak tadi sebut ya. Dua nama tadi yang disebut. Caimin sama Mas Gibran, dua-duanya lawan berat. Kenapa lawan berat? Jelas, udah sampai di proses kontestasi setinggi ini, pasti beliau sangat memperhitungkan. Apalagi ini mungkin narasi ekonomi ya, yang pasti harus butuh di pelajaran lebih lanjut lah. Nah ini juga menarik bahwa kalau debat itu kan memang kita tuh harus memperhatikan statement ya. Nah kalau Mbak Latifah bagaimana nih tim Anda ini berupaya untuk membuat image kemampuan berbicara tim Anies dan Caimin ini yang memang bagus itu memang hal yang positif. Karena selama ini kan anggapannya wah hanya kata-kata manis, hanya pandai berretorika. Padahal di satu sisi ya orang kalau emang pintar dan menguasai masalah dia pasti akan jago berkata-kata. Itu udah otomatis seperti itu. Nah itu bagaimana meyakinkan bahwa dengan mungkin kemampuan verbal yang bagus itu memang buah pikiran dan gagasannya juga memang sejalan dengan itu. Iya, hal ini kita buktikan dengan salah satu program yang dijalankan oleh generasi mudanya Amin, yaitu Desak Anies, yang sudah berubah menjadi Desak Amin dan juga ada juga Desak Imin. Nah, program Desak Anies ini membuktikan kepada generasi Z dan juga milenial bahwa calon presiden mereka, Bapak Anies Baswedan itu mau berdebat langsung dengan anak-anak muda. Tanya aja apapun, dari mungkin nih ya kalau ada yang mau tanya, Pak kenapa saya ini nggak bisa dapat pacar? Ah, itu boleh ditanyakan. Oh ya, saya juga mau tanya nanti. Boleh, silakan datang ke Desak Anies yang paling dekat tanggal 19 Desember di Mataram. Sekarang iklan permisi. Dan juga kita di sini bisa melihat keberanian dari calon presiden Amin bahwa kita ini tidak memundurkan diri, tidak mau diam saja ketika ketemu anak muda yang juga penasaran bagaimana sih kita bisa berkontribusi kepada negara. Ketika kita berbicara dengan banyak anak-anak muda dari berbagai background, baik yang di kota maupun yang di pedesaan, mereka semua ingin mengerti satu hal, bagaimana sih politik? Bagaimana sih itu pencapresan? Jadi kapan kita bisa nyoblos? Daripada kita bertanya, jadi kamu pilih siapa? Pasti banyak yang ngomong soal saya masih mikir nih, lalu berubah menjadi swing voter. Padahal yang mereka butuhkan adalah pengenalan, pengetahuan, dan bisa berbicara langsung dengan kandidatnya. Dan inilah yang dimiliki
program yang dimiliki oleh tim Amin yang juga digerakkan oleh tim yang di daerah sayap-sayap namanya Ubah Bareng. Oke, tapi ini juga menjadi perhatian dan menjadi penting untuk ditanyakan. Nanti akan saya tanyakan adalah biasanya image-nya kalau cawapres itu di nomor 2 kan, karena dianggap tidak begitu sepenting misalnya debat capres. Nah, apakah kemudian nanti cawapres-cawapres nanti yang akan berdebat ini layak nggak sih untuk kemudian bisa kita simak gagasannya, kita simak juga pemikiran-pemikirannya seperti apa, tidak hanya capresnya saja. Apa yang menjadi kekuatan-kekuatan mereka? Nanti kita akan bahas. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Newsline.